Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di dalam sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema mengasihi Tuhan yang telah bangkit. Kita akan mendasari pemberitaan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan sebelum Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak untuk menyatakan bahwa dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Dan salah satu penampakan diri Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yaitu yang ketiga kali penampakan dirinya kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus secara khusus berbicara kepada Simon Petrus. Kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus secara pribadi? Karena Yesus ingin memulihkan Simon Petrus. Sebelumnya Simon Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Oleh karena itu setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup, dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut, Yesus ingin memulihkan kondisi dan keadaan Simon Petrus. Tuhan Yesus ingin supaya Petrus mengasihi dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Dari firman Tuhan yang kita bacakan, ada 3 hal yang Yesus inginkan di dalam kehidupan Petrus. Hal yang pertama yang Tuhan Yesus inginkan dari Petrus adalah supaya Petrus mengasihi dia lebih daripada segala sesuatu di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan ulang di dalam ayat yang kelima, bagian A, dikatakan demikian. Ayat 15 bagian A. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kalau kita perhatikan di dalam ayat 15 bagian A, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, di situ dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, kata mereka tidak ada. Jadi terjemahan yang tepat adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini?
Jadi di dalam percakapan Tuhan Yesus kepada Petrus, sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Tuhan sedang menunjuk sesuatu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang ditunjuk oleh Yesus pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Ada orang yang mengatakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus menunjuk alat-alat penangkap ikan, jala, perahu, dan lain-lainnya. Dengan kata lain Tuhan Yesus katakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi pekerjaanmu, engkau mengasihi alat-alat penangkap ikan ini? Ini ada orang yang pertama mengatakan bahwa yang ditunjuk oleh Yesus adalah alat-alat penangkap ikan. Ada juga yang mengatakan yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus itu adalah murid-murid yang ada bersama-sama dengan Petrus pada saat itu. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi murid-murid ini? Kemudian yang ketiga yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus ini adalah, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid ini mengasihi aku? Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Petrus pernah berkata di hadapan Tuhan dan di hadapan murid-murid yang lain, Tuhan, aku akan mengikut engkau, sekalipun aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, dari jauh Petrus mengikuti Yesus dan orang mengenali Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Apapun pendapat orang, tetapi dari pertanyaan ini sebenarnya Tuhan ingin supaya Petrus mengasihi dia lebih daripada segala sesuatu di dalam kehidupannya. Lebih daripada Petrus mengasihi pekerjaannya yang semula yaitu sebagai penangkap ikan. Lebih daripada Petrus mengasihi murid-murid yang lain. Tuhan Yesus ingin supaya Petrus mengasihi dia lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga ingin supaya di dalam kehidupan saudara dan saya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dan pada saatnya kita hidup di dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan ingin supaya kita juga mengasihi Tuhan yang sudah bangkit itu lebih daripada segala sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Lebih daripada segala sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus ingin supaya Petrus mengasihi dia dengan melayani dia. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pula Petrus menjawab Tuhan Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang ketiga kali Petrus menjawab dengan sedih hati. Dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika Petrus menjawab Tuhan 3 kali dengan perkataan yang sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali juga Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tidak ingin Petrus mengasihi dia hanya dengan perkataan saja. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya Petrus mengasihi dia dengan bukti yang nyata, dengan perbuatan yang nyata. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan lagi engkau kembali kepada pekerjaanmu yang semula. Engkau kembali untuk menangkap ikan. Melainkan engkau menggembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya ingin supaya kita mengasihi dia lebih daripada segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan juga menginginkan supaya kita mengasihi dia yang sudah bangkit dari antara orang mati itu dengan bukti yang nyata, dengan perbuatan yang nyata, dengan melayani dia.
Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, kita tidak berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan ingin supaya kita di dalam kehidupan kita mengiring Dia, mengikut Dia, kita melayani Dia. Saya yakin dan percaya bahwa setiap saudara telah diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan ingin supaya Petrus bukan hanya mengasihi dia lebih daripada segala sesuatu di dalam kehidupannya, dan juga bukan hanya mengasihi dia dengan melayani dia. Yang ketiga, Tuhan Yesus menginginkan supaya Petrus mengasihi dia seumur hidupnya dengan setia. Di dalam percakapan ini yang terakhir, Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus bahwa ketika Petrus masih muda, Petrus mengikat pinggangnya sendiri dan Petrus akan berjalan kemana saja ke tempat yang dia kehendaki. Tetapi ketika Petrus sudah menjadi tua, orang lain akan mengikat dia dan membawa dia ke tempat yang Petrus tidak kehendaki. Itu diberitahukan oleh Yesus kepada Petrus sebagai nubuatan bagaimana Petrus akan mati. Petrus akan mati dengan cara yang menderita. Yesus menubuatkan bahwa orang lain akan mengikat Petrus, menangkap Petrus. Petrus akan mengalami penderitaan dan dia akan mengalami mati syahid. Kemudian kata yang paling terakhir Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Hal ini adalah merupakan tantangan bagi Petrus. Kalau engkau mau mengikut aku di dalam kesempatan ini, engkau akan mengalami penderitaan dan engkau akan mati. Yesus katakan, ikutlah aku. Petrus tidak menjawab dengan perkataan, aku akan mengikut engkau Tuhan. Petrus tidak berjanji apa-apa. Tetapi Petrus menjawab dengan kesetiaan mengikut Tuhan seumur hidupnya. Dan sejarah gereja mencatat bahwa Petrus ditangkap ketika dia melayani, memberitakan Injil. Dia ditangkap di kota Roma. Dia dijatuhkan hukuman mati dengan cara yang sama dengan Yesus, yaitu disalibkan. Pada waktu tiba Petrus disalibkan, Petrus katakan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, jangan salibkan aku seperti Tuhanku Yesus. Salibkan aku terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dengan cara demikianlah Petrus disalibkan dan mati. Dan Petrus mengikut Tuhan dengan setia seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menginginkan supaya di dalam kehidupan kita juga mengikut Dia, mengasihi Dia seumur hidup kita. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, dan juga kita dapat melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan memberkati kita semua.